saat saya pulang kerja, lepas baju saya ke sawah ya, saya petani, ya kan, gabung sama petani. Itu udah nggak ada apa namanya, Pak Polisi nggak, disitulah. Jadi semakin dekat lah, petani ini juga sebagai pahlawan ya, pahlawan pangan karena memperjuangkan ketahanan pangan, pangan. Tanpa mereka ya maaf gitu kan, jangan malu gitu kan, yang kotor itu cuma badannya, tapi hasilnya insya Allah gitu kan sangat bersih, gitu. Ya, intinya merawat sebuah tanaman itu kan jangan nunggu diserang, jangan nunggu sakit baru diobati, tapi preventif Pak. Iya, dirawat, pencegahan dulu, preventif gitu kan. Kalau polisi itu jadi patroli dulu biar nggak terjadi ini kan. Jadi ini sama SOP itu udah dipatroli dulu itu biar hama nggak menyerang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, saya Abror dan kami sekarang ini berada di Kabupaten Tasikmalaya. Di samping saya ada seniman pertanian juga yang kebetulan juga abdi negara dan aktif di bidang pertanian terkhususnya hortikultura. Mungkin untuk kisah lengkapnya langsung saja kita perkenalan terlebih dahulu. Monggo Bapak boleh perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Sarmanto. Saya asli dari Purworejo, tepatnya sebuah desa kecil dan jauh di sana, Tanjung Rejo, Kecamatan Ngombol. Saya lahir dari kedua orang tua, ibu bapak saya yang latar belakangnya petani. Iya. Kalau boleh tahu sekarang ini tinggalnya di mana Pak Wiwit? Saya tinggal di Singaparna. Saya 3 bersaudara, saya anak kedua. Iya. Kedua orang tua pure petani aja Bapak. Ya, tidak ada latar belakang di. Betul. Enggak ada, orang tua saya petani dua-duanya. Emang keluarga petani, kakek, nenek, mbah itu petani. Petaninya pun petani penggarap, jadi bukan pemilik lahan. Makanya waktu lulus SMA, SD, SMP, SMA saya di Purworejo. SMA saya memutuskan untuk merantau atau kerja di daerah lain. Saya sempat ke Jakarta, sempat singgah di Garut, dan terakhir saya di Bandung. Berarti nggak ada kepikiran untuk menjadi polisi gitu ya Pak sebelumnya ya Pak? Ya ada. Dulu cita-cita sebenarnya itu pengen jadi TNI, cuman alhamdulillah rezekinya di polisi. Sekali daftar, seakan tidak percaya, mengalir itu saja, nggak ada titipan, nggak ada apa kasarnya, lolos murni jadi polisi. Padahal dari anak kampung ya Pak ya? Iya, anak kampung. 2006 gelombang 2 saya masuk polisi. Bahkan waktu masuk ke SPN Polda Jabar itu seakan-akan saya itu nggak nyangka mau jadi polisi itu. Kayak ngimpi gitu kan. Bapaknya tani kok jadi polisi gitu kan. Iya, betul. Nggak nyangka sama sekali. Dan emang nggak punya siapa-siapa. Daftar, tes, semuanya berangkat sendiri. Dulu untuk mohon maaf Pak saya potong, berarti dulu itu sebelum jadi polisi sempat kegiatannya apa saja Pak Wiwit? Sebelum jadi polisi pernah kerja di Jakarta berapa bulan, nggak betah, pulang ke Jawa, sempat sebentar bantu orang tua di sektor pertanian juga. Jadi petani juga Pak waktu itu? Ya, bantu orang tua di padi sama cabai. Cuman berapa bulan, terus memutuskan untuk merantau di Bandung. Ikut tetangga, ada tetangga yang kerja di Bandung, dititipin dulu ikut orang kerja di kayak tukang kebun gitu, cuci mobil, bersih-bersih gitu. Berarti dulunya seperti itu nggak yang Wiwit ya? Itu mungkin masa lalu lah. Sekarang alhamdulillah udah apa namanya udah alhamdulillah, syukur banget gitu udah kayak gini gitu. Kalau untuk di Jawa Barat sudah berapa tahun Pak Wiwit? Saya di Jawa Barat kurang lebih ini mau 20 tahun. 20 tahun? Iya, 20 tahun. Berarti bahasa Jawa dan bahasa Sunda lancar ya Pak Wiwit? Iya, insya Allah lancar ya. Kalau mengabdi ke kepolisian, kurang lebih saya
masuk ke 2006 itu sekarang 2025 ya. Kurang lebih 17 tahun lah. 17 tahun di iya. kepolisian. 17 tahun di kepolisian. Iya. Mau 18 tahun mungkin. Menjadi Pak Wiwit. Soalnya dilantik itu Desember 2006, mulai dinas 2007. Iya. Nah itu kan jadi petani. Nah itu kan polisinya ya Pak ya. Iya. Nah Pak Wiwit kan sekarang saat ini juga aktif di bidang pertanian. Betul nggak Pak Wiwit? Betul. Nah Ya. itu untuk mulainya ceritanya bagaimana Pak Wiwit? Awalnya itu saya suka bertani itu jujur ada sedikit tanah warisan lah istilahnya, tanah dari orang tua, ya kan. Terus ya kalau mungkin bermodalkan nekat, saya coba untuk menanam sekitar di akhir 2021 2022 lah. Di Tasikmalaya ya Pak? Tasikmalaya ya betul. Waktu itu mengisi waktu lah istilahnya, waktu mau COVID itu kan bukan isi waktu, jadi berpikir untuk mencari nilai tambah, ya kan, untuk kebutuhan keluarga ya. Saya memikir ada lahan yang biasanya ditanam padi, di situ saya mencoba untuk beralih untuk menanam cabai, yang hasilnya mungkin lebih tinggi ya, Pak, hasilnya lebih tinggi dan bisa untuk nilai tambah secara ekonomi untuk keluarga saya gitu kan. Betul Pak Wiwit. Selain itu juga kan saya juga butuh tabungan lah ya. Awal saya menanam timun dulu. Saya belum berani nanam cabai karena satu minim ilmu, terus keduanya juga nggak ada relasi mungkin ya Pak ya, di pertanian. Belum ada ilmunya, terus kata orang-orang modalnya kan besar, lumayan besar. Itu untuk pertama tanam timunnya berapa ribu batang Pak waktu itu? Kalau timun itu sekitar 3.000, nggak banyak, 3.000 batang. Itu ilmunya dari mana Pak Wiwit? Ya kadang-kadang buka YouTube, buka Google gitu kan. Tapi kalau untuk timun ini sering nanya-nanya lah ke ke rekan-rekan, karena bertani ini seru gitu kan. Jadi mungkin masih ada hubungannya juga dengan kedinasan saya untuk sebagai tahanan pangan gitu ya Pak. Bukan, untuk pertamanya dulu sebelum itu kan sebagai pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat. Jadi jadi kalau saya sore kan saya jam 3, jam 4 tuh udah pulang ke sawah, ketemu ngobrol dengan masyarakat gitu ya, petani-petani gitu ya. Petani. Jadi bisa guyup rukun, nah di situ tukar informasi, ilmu, ya kan. Nah dari situ saya mulai berani nanam paria atau pare kalau di Jawa itu. Pare itu ya. Ya, terus mulai ke tomat, nah terus ke cabe. Itu saran dari rekan-rekan tadi ya Pak ya. Karena ngobrol gitu kan, di situ kan, nanam cabe. Ya, saya mulai membuka lahan baru, satu lahan cabe besar, yang satunya yang lahan bekas ini saya tanam cabai rawit ya. Betul, cabai rawit. Berarti itu sudah memberanikan diri untuk tanam CMB ya Pak ya? Padahal CMB lumayan ini ya kan, ngeri juga gitu. Sekali kena kendala habis kendalanya juga ini itu juga butuh proses panjang gitu kan. Iya kan ya, di cabai rawit pun awalnya kan pernah lah namanya kena kendala, ya kan. Waktu itu karena mungkin lahan bekas, terus saya nggak tahu cara pengolahan lahannya, iya, mulsa nggak dibuka, tanah nggak diperbaharui. Berarti itu langsung Pak itu? Langsung tancep aja di lubang yang bekas itu, cuman pindah lubang aja. Iya. Sampai tanaman yang bener-bener nggak ada daunnya, ya kan? Itu pernah Pak berarti? Pernah waktu itu ya. Tanam sampai nggak ada daunnya? Betul, nggak ada waktu itu. Ya, itu awal cerita saya kenal dengan namanya Pak Daniel. Mas Daniel ya? Pak Daniel itu yang saya waktu itu kenal melalui grup di sebuah Facebook yang namanya Seniman Pertanian. Seniman Pertanian waktu itu udah nih Pak. Iya. Itu tahun berapa Pak Wiwit kalau boleh tahu? Itu awal 2024 kalau nggak salah. Awal 2024? Iya, kalau nggak 2024. Berarti mungkin 1 tahun dari sekarang ya Pak ya? Iya, betul.
Ya kan di situ saya klik sebuah link untuk gabung ke WA group yang sampai sekarang saya masih ikut. Ya, sangat aktif ya Pak Wiwit di situ ya. Iya, saya sering nanya secara pribadi ke Pak Daniel, itu sering dibalas. Iya kan? Pak Daniel, ini tanaman saya fotoin. Iya. Oh ini solusinya pakai nutrisi ini, obatnya ini. Itu sebelum atau sudah masuk grup Pak Wiwit? Sesudah masuk grup. Sesudah masuk grup ya. Cuman saya belum beli buku. Itu baru konsultasi pribadi, tapi beliau sangat baik sekali gitu kan, memberikan ilmu kepada saya ya kan. Nah setelah ada perubahan tanaman itu, dari situ saya, Pak Daniel itu nggak menawarkan, saya cuma lihat di Facebook itu postingan-postingan yang itu tuh ada yang bilang kalau itu ada buku saktinya gitu kan, ada buku sakti namanya kan. Iya, betul. Nah, saya mencoba untuk nanya apa buku sakti gitu kan, boleh nggak beli? Nah, waktu itu saya coba beli melalui Shopee kalau nggak salah. Betul. Melalui sebuah aplikasi online pembelian. Karena jujur waktu itu juga karena saya nggak kenal Pak Daniel kayak apa, ya kan juga kadang-kadang kan kita harus hati-hati dengan masih belum ini, jadi saya belum terlalu kenal gitu ya Pak ya. Saya beli lewat online. Kirimlah bukunya itu sampai buku sampai ya terus memberanikan diri lagi buka lahan lagi untuk penanaman yang cabai besar. Ya alhamdulillah sampai sekarang berlanjut gitu kan. Dan metode yang di buku sakti jilid 2 saya punya sama jilid 3 itu saya gunakan sesuai dengan SOP. Berarti full SOP ya? Full SOP ya betul. Nah untuk yang tanaman tadi Pak, yang tadi kan Pak Wiwit ngendikan bahwa tanamannya itu tinggal batangnya aja gitu. Betul ya. Itu masa nggak ada daunnya Pak Wiwit? Nggak ada daunnya, itu nanti adalah foto-fotonya saya kasih lihat. Itu bener-bener daunnya itu yang ujung pertamanya itu kan kayak keriting itu, terus warnanya sedikit coklat. Waktu itu juga saya kirim fotonya ke Pak Daniel. Itu serangan tungau mungkin ya Pak ya? Iya katanya tungau katanya, kalau nggak kutu-kutuan. Jadi dikasih SOP-nya penyemprotan hari ini, kedua ini, terus nutrisinya ini, hari keempat ini. Nah di situ baru muncul ada daunnya. Tunas baru gitu ya Pak ya? Itu kalau boleh tahu apa saja Pak Polisi itu untuk kamu? Kalau nutrisi itu yang saya ingat dulu ada Triko, Sniper, terus asam humatnya Power Soil, terus asam aminonya make Premino, terus pakai nutrisi juga atau kalsium ya kayak gitu pakai ya yang lain. Kalau yang obat-obatannya dulu lupa saya nanti ini ya. Tapi waktu itu pokoknya ada SOP yang harus dilakukan itu berturut-turut. Iya, secara rutin gitu ya. Rutin 1 2 3. Kan ekstrim banget itu Pak kondisi, nggak ada daunnya itu. Iya. Saya juga nggak nyangka kalau tanaman itu bakal tumbuh dan besar. Iya. Waktu di usia panen itu tingginya itu hampir sama kayak saya gitu. Padahal dulunya hampir meninggoy ya Pak ya. Iya. Betul. Sekarang malah gemoy-gemoy gitu ya Pak ya. Waktu itu ya. Dengan disitulah. Tapi dari situ coba untuk nanam lagi gitu kan. Jadi ketagihan dengan bertani itu ya tetap sih saya fokusnya tetap sebagai abdi negara, sampai polisi. Cuman di sisi lain sampingan saya itu bertani ya kan. Ya alhamdulillah lah mendukung bukan mendukung sih membantu secara ekonomi. Iya betul, menambah ya kan. Terus sisi positifnya banyak dengan bertani ini, saya dekat dengan masyarakat ya kan. Terus di situ kadang-kadang kita itu kayak semacam curhat dengan masyarakat kita jadi tahu unek-unek masyarakat, permasalahan ya kan. Terus saya juga sedikit membuka lapangan pekerjaan. Ya saya juga nggak mau kan, saya polisi harus nyemprot, harus nyangkul gitu kan. Jadi tetap saya nyuruh gitu kan. Ya paling nggak secara sisi ekonomi bagi masyarakat sekitar gitu ya kan. Saya mempekerjakan gitu kan, nyuruh untuk nyangkul lah, bersih rumput lah. Ya secara garis besar untuk pengerjaan saya ke orang lain ya tanpa kan? mengganggu pekerjaan utama daripada Bapak gitu. Ya betul semuanya ini. Dan di situ pun sisi ekonomi saya masih untung. Meskipun secara 99% semuanya nyuruh mulai dari yang tanam, orang lain ya Pak. Betul.
itu saya masih ada keuntungan di situ. Masih alhamdulillah lah ada keuntungan lebih. Bahkan saya masih bisa ngasih bonus kepada pekerja saya gitu. Masya Allah. Nah itu berarti kan di situ juga tugas daripada Pak Polisi kan juga mengayomi masyarakat ya Pak. Betul, ya. Iya. Dengan adanya kesempatan seperti itu kan mungkin bisa lebih dekat dengan masyarakat. Iya betul. Bahkan di situ mungkin menetralisir titelnya ya Pak ya, di situ kayak semuanya itu rata semua gitu ya Pak ya. Betul. Nah, terus apalagi tahun ini 2024 akhir, ya kan ada program ketahanan pangan ya, saya lebih semangat lagi kan. Apalagi sebidang dengan Bapak. Iya gitu, kan? betul. Yang notabene sebelum ada itu pun saya udah melaksanakan gitu, udah rutinitas bercocok tanam gitu kan, padi, tanam cabai, tanam timun gitu kan. Ya alhamdulillah lah di situ punya penghasilan lebih tanpa mengganggu sedikitpun pekerjaan utama. Betul. Karena seluruh pengerjaan saya percayakan sama kepada orang pekerja lain, orang lain. Ya, betul. Tapi luar biasa Pak Wiwit ini karena istilahnya dari pagi sampai sore itu berada di kantor nggak Pak, betul, di lapangan juga gitu. Akan tetapi masih punya kedekatan dengan masyarakat yang itu menjadi tugas utama daripada Pak Polisi sendiri. Dan di lain itu kan juga seorang polisi tapi nggak cuman basic pertanian, tapi ilmu-ilmu mendetail tentang hama, pengolahan lahan, perawatan. Itu kan mungkin kalau Pak Wiwit ditanyai dari awal sampai akhir karena sudah ada buku panduan tersebut ya Pak itu kan jadi tahu gitu ya, Pak. alhamdulillah sedikit-sedikit sekarang jadi tahu karena di buku sakti itu kan lengkap. Jadi bahan aktif abamektin itu apa gitu kan, tahu kan yang asam humat nutrisi itu apa, itu lengkap di lembaran terakhir itu kan ada, jadi ada profenopos itu apa, glosariumnya gitu ya Pak. Iya, makojeb itu apa, jadi tahu gitu kan. Sebelumnya padahal nggak tahu dulu itu semacam ya, karena ada pekerja tadi, ini obatnya apa, semprot ini, nanya, beli ini Pak, ya udah beli gitu. Terus karena istri juga bergerak jual beli toko pertanian, jadi kadang-kadang cuma manfaatin dulu tuh kalau ada barang-barang yang udah kurang laku ya saya pakai gitu kan. Tapi ternyata setelah lihat di buku sakti itu nggak asal gitu kan, harus ada jangan namanya mau nanam itu harus ada ilmunya gitu kan, bukan asal nyemprot ya kan. Betul. Semaunya sakitnya karena tepung misalnya, bun tepung atau kutu-kutuan, disemprotnya pakai obat fungi atau obat ulet kan, ya nggak mati gitu kan. betul. Ya kan, orang ininya kurus-kurus ya kan, butuh nutrisi kok disemprotnya, wah ini kena ulet ini kan, jadi nggak nyambung gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah karena udah tahu basicnya, udah tahu basicnya, ada ilmunya dan ada bukunya, ada panduan yang jelas, ya kan. Kalau sebenarnya panduan secara di Google kan banyak banget ya. Suka buka. Sebelum itu kan saya tadi juga cerita buka di Google sakitnya trip itu apa, tapi masih bingung ya. Di buku sakti ini udah terinci dari awal nol sebelum pengolahan, bahkan pra ya Pak ya. Pra tanam, ini udah dijelasin sampai tingginya, bedengan, jarak itu rinci banget itu. Padahal sebelumnya sebelumnya nggak tahu nggak Pak Polisi. Tahu, iya. Tadi kan Pak Polisi juga menyebutkan berarti istri Geronin jenengan juga ada toko pertanian gitu Pak di rumah. Ada toko pertanian kecil-kecilan lah itu jualan lah, itu juga salah satu untuk menopang mungkin ya. Ekonomi juga ya Pak ya. Ekonomi juga ya, kecil-kecilan lah di Singapura sana lah. Nggak terlalu besar lah, tapi alhamdulillah cukup gitu. Betul, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak, untuk toko pertaniannya apakah nanti bisa teman-teman sekitar Jawa Barat atau daerah Tasik lah, katakanlah Tasik Ciamis, nanti bisa belanja ke Bapak itu nanti untuk tokonya apa Pak? Untuk tokonya sendiri namanya Toko Tani Mas Sejati. Itu berada di Singaparna di Jalan Pegadaian nomor 20, Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Betul. Nggak terlalu jauh dari alun-alun lah. Iya, mudah, itu masih kota ya Pak ya. Iya. Itu semua amunisi SOP buku sakti di situ ada semua Pak. Insya Allah ada semua, lengkap. Luar biasa. Pokoknya kalau buka di Google Map itu Toko Tani Mas Sejati langsung muncul itu, masih ada itu. Ya, ternyata Pak Polisi ini juga kita lihat juga di Tasikmalaya snipernya juga sangat kompak ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Di situ semua menetralkan titelnya semua, kalau ngumpul ya wis kayak temen biasa gitu ya Pak ya. Ya itulah di pertanian ini
Ya kan saat saya pulang kerja, lepas baju saya ke sawah ya, saya petani, ya kan gabung sama petani. Itu udah nggak ada apa namanya ini Pak Polisi nggak, maksudnya ya sama-sama kita bertani, kita ini sharing, ini apa, oh tanaman saya kayak gini, obatnya apa, oh ini apa ya, disitulah. Jadi semakin dekat lah. Jadi apa namanya di sini saya lebih bisa menghargai apa namanya sebuah proses dari tanaman. Betul. Itukah padi, jadi kan padi untuk menjadi sebuah nasi atau beras itu butuh proses panjang. Betul. Cabai itu butuh proses panjang. Makanya ya mungkin bisa disebut apa namanya petani ini juga sebagai pahlawan ya, pahlawan Betul pangan sekali. karena memperjuangkan ketahanan pangan ya, Pak, ya? tanpa mereka ya maaf gitu kan. Makanya terima kasih juga untuk tahun ini pemerintah ada program ketahanan pangan, mudah-mudahan di sisi pertanian Indonesia semakin maju. Ya, amin. Terus saya lebih semangat ini karena saya pengen nih generasi muda ke depannya ya kan lebih semangat lagi gitu Di kan. pertanian juga ya, Pak, pertanian, ya? jadi muncul apa namanya anak muda, petani milenial itu, petani milenial. Jangan malu gitu kan. Yang kotor itu cuman badannya, tapi hasilnya insya Allah gitu kan. Sangat bersih. Sangat bersih gitu kan. Betul. Ya kan. Dan enak gitu. Yang pedes tuh cabenya gitu kan. Wanginya mah bisa pilihin yang manis, bisa pilih yang asin gitu kan. Betul, Pokoknya mah, aduh, alhamdulillah. Pada intinya kita cuman berikhtiar, cuman alhamdulillah bilang tadi awal ikhtiar saya melalui buku sakti ini SOP-nya ya jos lah, alhamdulillah. Luar biasa, sangat luar biasa. Ya luar biasa, sangat luar biasa. Dengan adanya seniman pertanian ini juga kan menopang daripada cita-cita pemerintah dan Pak Prabowo terkait ketahanan pangan. Betul. Berarti itu sebuah istilahnya sebuah siklus yang luar biasa ya Pak. Betul. Proses yang memang harus dimulai dari awal. Betul, iya. Seniman pertanian ini sangat bagus. Saya sendiri gabung di grup. Kita nggak pernah kenal si A, si B siapa, cuman di situ tuh kayak keluarga deket ya kan. Di sini kita komen apa namanya, nanya nih apa ini, mereka itu dengan apa namanya tanpa ini pamrih gitu langsung kan, oh ini kan gitu. Ya di situ tempat ini ya kan. Terus apa namanya di situ tuh mungkin kita juga lebih banyak informasi terkait tanaman, yang utamanya terkait harga juga kan. Iya, betul. Apalagi tiap sekarang hari update ya, update apalagi kan akhir-akhir ini harganya pedas. Harga cabai ini waduh alhamdulillah. Kemarin menangin harga tinggi nggak Pak Polisi? Iya, kemarin sempat sampai 100 lebih kan. Itu dapat panenan, Pak? Iya, alhamdulillah gitu kan. Cepat banget Masya Allah. Iya. Makanya ya anak muda Indonesia ya kan, mengabdi itu nggak selalu harus jadi abdi negara ya kan. Adik-adik yang lulus SMA, SMK ya kan, mari kita buka lapangan kerja sendiri mulai dari lingkungan kita. Melalui apa ya, bertani ya kan. Itu salah satunya. Ya membuka lapangan kerja minimal buat diri sendiri dulu. Iya, betul. Karena ya insya Allah pertanian ini menjanjikan, meskipun ya emang bertani ini ada beberapa yang menjadi kendala, kadang-kadang itu emang di harga ya Pak. Di harga, faktor alam juga. Cuman kan itu kita masih bisa ikhtiar ya tadi. Betul. Iya kan, ada bukunya gitu kan. Ada di situ ada panduannya. Ada panduannya, ada ilmunya lah. Insya Allah dengan kita berikhtiar dengan buku sakti ini, insya Allah hasilnya udah terbukti lah, sama saya dibuktikan. Alhamdulillah lah 100% yang saya alamin sendiri gitu kan. Pak Polisi. Yang saya alamin sendiri, terus SOP digunakan, itu bagus, sangat bagus. Ya, betul. Dari segi biaya Pak, mungkin untuk penggunaan buku sakti ini menurut Pak Wiwit mahal tidak Pak untuk perawatan menggunakan metode buku sakti? Untuk penggunaan buku sakti ini masih di batas wajar ya. Apalagi melihat kalau kondisi saat ini harga bagus, di harga cabai yang seumpamanya di 20.000 pun masih masuk. Masih tetap masuk ya. Soalnya di estimasinya masih di sekitar per batang itu dikalkulasikan mungkin antara 5.000 sampai 10.000. Iya. Soalnya kan di buku sakti ini juga ada beberapa pilihan. Iya. Maksudnya yang penting kan
semama di SOP-nya harus obat ini. Teman kan di belakang itu ada ya Mas ya. Iya, betul. Kalau bahan aktif ini kita ada punya pilihan. Iya, Ya, kan ada betul. pilihan juga obat yang mungkin harganya kita bisa memilih yang Ya. Lebih ini, murah. lebih murah. Dan di gitu, sekitarnya Pak. ada gitu ya Pak ya. Ya. Untuk apa namanya? Pencegahan kan SOP itu dilakukan kan ya intinya merawat sebuah tanaman itu kan jangan nunggu diserang, jangan nunggu sakit baru diobati, tapi apa namanya? Preventif Pak. Iya, pencegahan dirawat, preventif. pencegahan dulu, preventif gitu kan. Apa Kalau polisi itu jadi patroli dulu biar nggak terjadi ini kan. Jadi ini sama SOP itu wah udah dipatroli dulu itu biar hama nggak menyerang kan. betul Pak. Tapi kalaupun terjadi serangan, nah tetap ada SOP-nya juga. Nah, itu baru itu perangnya dilawan. Nah, Iya betul. Berarti pas itu ada- kedisiplinan itu Iya. juga ada hubungannya ya Pak antara SOP Buku Sakti dan kedisiplinan Pak Polisi gitu ya Pak. ada itu jelas itu. Makanya di Buku Sakti itu kan apa keadaan tanaman, lahan harus bersih. Iya. Nggak boleh ada genangan air, Betul. nggak boleh ada rumput. Betul. Ya kan Betul, itu kan Pak. salah satunya ya. Bentuk kebersihan dan kedisiplinan. Pak, Itu betul Cinta sekali. terhadap tanaman Ya. gitu ya Pak ya. Nggak mungkin kalau orang itu nggak sayang ke tanaman itu membiarkan tanamannya itu penuh dengan rumput dan gulma gitu ya Pak ya. Dibiarin begitu aja tapi hasil pengen bagus kan nggak nggak mungkin gitu kan, harus Iya. dirawat. Iya. Sesuatu itu kalau pengen bagus ya harus dirawat gitu kan, biar kelihatannya kalau apa namanya sekarang itu harus di ini biar glowing kan ya kan, dirawat Harus di ya. skincare ini ya Pak ya. Skincare Ya luar biasa. tapi luar biasa, pakai SOP, pakai Buku Sakti, cabai-cabai nggak perlu pakai skincare tapi glowing semuanya. Paling sekarang kan harganya wow. Dulu aja yang kayak sedotan gini sekarang jadi glowing kayak banyak impor ya Pak ya. Yang kayak sedotan tadi ada ini, aduh alhamdulillah. Coba kita minum dulu Pak. Haus Ya luar biasa. luar biasa. Mungkin ada kata-kata Pak Polisi bagi rekan-rekan yang ada di rumah, pemuda-pemuda atau justru petani yang mungkin sudah sepuh, apakah ada arahan gitu dari Bapak mungkin? Kata-kata nggak ada sih, apa ya, ya kalau apa namanya, yang jelas harus memulai sih. Satu mungkin untuk anak-anak muda yang sekarang masih bingung untuk Cari berbuat pekerjaan apa, gitu ya. nyari pekerjaan, ya kan? Bisa untuk memulai dari sekarang. Iya. Dari sekarang apa? Mencoba untuk memberanikan diri untuk bertani, Iya. ya kan? Dengan kondisi wilayah, khususnya lah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekitarnya. umumnya Indonesia masih banyak lahan-lahan yang bisa digarap, Iya, ya kan? betul. Mencoba untuk memulai dari sendiri, ya kan? Betul. Untuk apa namanya? Bercocok tanam. Iya. Terus untuk apa namanya? Khususnya seniman pertanian dan petani-petani lain di seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama untuk memajukan di sisi pertanian, ya, di sisi pertanian, untuk apa mendukung program pemerintah di swasembada pangan, untuk menjaga apa namanya ketahanan pangan biar Indonesia betul. ini lebih maju untuk maju dan menunjang makmur gitu ya maju makmur menuju Indonesia emas di 2045. Betul. Dan seniman pertanian seluruh Indonesia, sniper, salam kenal, salam hangat dari sniper Tasikmalaya. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Amin. Semoga selalu sukses dan maju dan memajukan pertanian di Indonesia. Terakhir sekali buat guru besar saya, guru saya, beliau Pak Daniel yang nan jauh di sana. Terima kasih banyak ilmunya. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat buat saya dan bermanfaat kepada seluruh petani-petani di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Amin ya Allah. Selalu sehat, sukses, dan terima kasih. Amin. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Polisi, Iya. Pak Wiwit atas sharing-sharing ilmunya. Iya. Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Kita tetap sehat dan mendapatkan panen dengan harga yang bagus. Amin, Pak, amin, ya. amin, amin. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Wiwit. Iya. Mungkin cukup sekian dari kami. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seniman pertanian bertani dengan seni. Oke. Terima kasih, Mas Terima Abdul. kasih.